Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingkang kawula bekteni para sesepuh pinispuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Meri. Kemudian yang terhormat Kepala Desa Meri beserta segenap perangkatnya, juga termasuk para pemangku kepentingan yang ada di Desa Meri yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sedaya ingkang mugi-mugi senantiasa sehat, senantiasa dipun berkahi lan mugi-mugi senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang pertama lan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua dapat bersama-sama hadir di lapangan desa kita yang tercinta ini dalam rangka untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Adha 1445 Hijriah. Sudah barang tentu kita semuanya berharap agar apa yang senantiasa kita laksanakan, termasuk kegiatan pada pagi hari ini, akan Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin. Kemudian tidak lupa juga selawat dan salam, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, kepada suri tauladan kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada semua saja yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka dengan baik sampai dengan hari akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, izinkanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal sekaligus sebagai pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah setelah sama-sama kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil untuk mengagungkan asma Allah, kita semuanya tadi insya Allah tidak lupa ya, sudah sama-sama mandi. Ini adalah salah satu sunnah di hari raya. Kita sudah sama-sama mandi, kemudian berwudu,
kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, dan sekaligus pergi ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha di lapangan sebagaimana kita ketahui juga termasuk salah satu sunnah Nabi. Karena Nabi kita Muhammad SAW senantiasa melaksanakan sholat Idain di tanah terbuka. Cara gampangan memiliki yang lapangan, ya. Terus yang berikutnya tadi juga kita insya Allah karena sudah sama-sama tahu boten sarapan pagi riyin niki, karena sunnahnya adalah di hari raya Idul Adha ketika kita pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha tidak sarapan pagi terlebih dahulu. Terus sarapannya kapan? Mangke sesampunipun kita melaksanakan sholat Idul Adha. Syukur-syukur langsung sarapannya nganggo daging kurban. Asik nomboten niku. Nggih. Nah, terus mangke nggih setelah kita sama-sama masuk setelah terbit itu matahari 1 penggalah kita mulai sholat Idul Adha. Karena Idul Adha dan Idul Fitri adalah pelaksanaannya berbeda, nih. Pada sholat Idul Fitri agak diperlambat atau agak sedikit siang, nih. Tapi menawi sholat Idul Adha madan dekasiki, nih. Karena nopo? Karena badai sama-sama kita ngerumat hewan kurban. Nah, niko. Terus sunnah yang berikutnya adalah bahwasanya kita dianjurkan untuk berjalan kaki ke tanah lapang ini, gitu. Walaupun ini istilahnya ada yang bawa kendaraan ya nggak masalah, karena ini adalah tidak wajib, hanya sebatas sunnah saja. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang berikutnya adalah disunahkan memakai wangi-wangian atau parfum. Ini adalah terkhusus bagi bapak-bapak atau saudara-saudara kita ingkang kakung niki. Nah, ingkang putri tidak ada perintah untuk itu niki. Kemudian ketika tadi kita menuju ke tanah lapang ini mungkin mengambil jalan sebelah kanan nggih, utawi sebelah wetan, mengko konduren dan sebelah kiri. Jadi kita ini disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Ini adalah juga sunnah. Kemudian Bapak Ibu, ampun ngantos kesukaan ini, sholat Idul Adha ini adalah salah satu sholat yang disyariatkan. Oleh karena itu tentunya kita ingin agar sholat kita senantiasa Allah terima. Jadi ada kaifiatnya. Bagaimana kaifiat atau tata cara sholat Idul Adha? Yang pertama tentunya adalah niat. Niat kita pada melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Walaupun ada yang mengatakan bahwa sholat Idul Adha maupun Idul Fitri ini juga ada yang berpendapat wajib. Hal ini didasari karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah juga memerintahkan para ibu atau wanita yang sedang datang bulan pun untuk diharapkan ke tempat pelaksanaan ibadah Idul Adha maupun Idul Fitri, tapi tidak masuk ke saf sholat. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mendengarkan khutbah. Kemudian setelah niat, kemudian kita takbiratul ihram, jadi niat di dalam hati, atau kalau yang mau dilafadzkan silahkan, sholli ala hada, masih tahu? Sholli sunatan lil idil adha rahmataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ini bagi yang mau dilafadzkan. Tidak dilafadzkan insya Allah tidak mengapa. Kita lihat adalah tempatnya di dalam hati. Kemudian setelah takbiratul ihram, nanti di rakaat pertama ini ada 7 takbir zawaid, takbir tambahan. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah yang menika Allahumma ba'id baini atau wajah tuh, kemudian
imam atau kita makmum mengikuti imam yaitu takbir sebanyak 7 kali. Dan di antara sela-sela takbir para ulama berpendapat yang dibaca adalah pengagungan pensucian terhadap nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara takbir itu. Jadi 7 kali di rakaat pertama. Kemudian setelah itu imam membaca Al-Fatihah. Makmum mendengarkan. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan sunnah di rakaat pertama adalah membaca Al-A'la. Kemudian ruku, sujud, bangkit dari sujud, takbir lagi. Ini adalah takbir qiyam dari pada saat kita sujud atau takbir intiqal bahasanya. Kemudian takbir ingkitan di rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali. Setelah tadi takbir yang bangkit dari sujud ini ada tambahan takbir lagi sebanyak 5 kali ini. Nah, di antara takbir sami dengan rakaat pertama tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu imam membaca Al-Fatihah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu membaca surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini adalah sunnah, tidak wajib, tidak harus Al-Ghasyiyah maksudnya. Tapi kebanyakan lazimnya rata-rata di sholat idain itu di rakaat pertama membaca Sabihisma setelah Al-Fatihah, kemudian di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah setelah Al-Fatihah. Setelah itu nanti kita salam, kemudian kita dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah. Jadi pada saat mendengarkan khutbah diharapkan Bapak Ibu untuk tidak bicara sendiri satu sama lain, tapi betul-betul menyimak khutbah tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa hal yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sebelum pelaksanaan sholat id, ini kula bacakan susunan acara ini pun. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan tunggal dari Bapak Sutanto selaku Kepala Desa Meri. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, sholat dipimpin dening Bapak Kustomo Siam. Kemudian setelah sholat usai dilanjutkan dengan khutbah, insya Allah oleh diri kami. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti bisa bersilaturahmi di sini, bisa digunakan sebagai kesempatan untuk satu sama lain saling bertegur sapa, salaman dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Juga tetap diharapkan untuk tetap melantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Karena di sholat Idul Adha ini takbirnya sampai 3 hari, sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau sampai penghabisan hari tasyrik. Demikian pula kalau Bapak Ibu hari ini belum diperkenankan oleh Allah untuk bisa memotong hewan kurban, maka juga masih ada kesempatan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Karena di hari tanggal 10 Dzulhijjah tidak ada amalan yang lebih agung selain kita setelah melaksanakan sholat Idul Adha kemudian kita memotong hewan kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung kemauan monggo kita buka acara menikah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Meri. Pada beliau Bapak Sutanto kami persilahkan. Sambil menunggu Bapak Sutanto untuk tampil di hadapan kita, Bapak Ibu mohon untuk softnya yang ada di depannya untuk diisi terlebih dahulu, diisi terlebih dahulu yang masih kosong, baru kemudian belakangnya. Monggo softnya kali dirapikan, monggo. Mohon Bapak Sutanto terus monggo.